warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ersbono Arif dari Forum News Network. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mencopot Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta. Dia digantikan oleh Irjen Polisi Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Pergantian itu didasarkan pada telegram Kapolri nomor ST garis miring 2134 garis miring K garis miring Cap garis miring tahun 2022. Posisi Niko Afinta ini digeser ke posisinya sebagai Sahli Sosbud Kapolri atau staf ahli bidang sosial budaya Kapolri. Walaupun jabatan itu selevel dengan Kapolda, sama-sama bintang 2, namun dengan posisi baru itu sama saja Niko Afinta untuk sementara ini dia masuk kotak. Tidak ada penjelasan apakah pencopotan Niko Afinta ini ada kaitannya dengan bencana kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang sejauh ini sudah menewaskan 131 orang. Sebelumnya memang muncul itu banyak desakan dari berbagai kalangan agar Niko Afinta dicopot dari jabatannya. Ini menyusul pencopotan Kapolres Kabupaten Malang, AKBP Firly Hidayat karena dianggap harus mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi dalam wilayah teritorialnya atau wilayah komandonya. Selain Ajun Komisaris Besar Firly Hidayat, 9 orang pejabat di lingkungan Brimopolda Jawa Timur juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Mereka itu adalah Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo, Komandan Kompi AKP Hasdarman, Komandan Peleton Aibtu Solihin, kemudian Aibtu M. Samsul, Aibtu Ari Duyanto, Komandan Kompi AKP Ajun Komisaris Polisi Untung, dan kemudian Komandan Peleton AKP saya kira ini Danki juga ya, dan Danki AKP Nanang dan Danton AKP dan Danton Aibtu Budi. Pengumuman pencopotan itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Belakangan beredar sebuah video ketika Kapolres Malang AKBP Firly Hidayat ini menyampaikan briefing kepada anggotanya agar dia mewanti-wanti tidak membawa senjata yang berbahaya dan bisa dan memperlakukan para supporter itu dengan cara-cara yang humanis. Dia mengingatkan bahwa jangan sampai ada senjata penanganan yang secara eksesif, walaupun kemudian para supporter itu melakukan hal-hal yang eksesif pula. Sebaliknya, ini Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta itu mendapat sorotan media massa nasional dan internasional karena pernyataannya bahwa penggunaan gas air mata itu sudah sesuai dengan SOP Standard Operating Procedure karena alasannya penonton itu sudah mulai anarki. Menurut Niko, hal itu sebagai upaya untuk menghalau serangan supporter yang merangsek turun ke lapangan dan berbuat anarkis. Seandainya supporter mematuhi aturan seperti ini tidak akan terjadi. Semoga tidak terjadi lagi peristiwa semacam ini. Itu kata Niko Afinta dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Polres Malang itu pada hari Ahad pagi ya. Ahad itu 2 Oktober pagi. Pernyataan Niko ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan sebab berdasarkan statuta dari atau regulasi dari FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, penggunaan gas air mata di dalam stadion itu sangat terlarang. Suatu hal yang benar-benar tidak diperbolehkan. Belakangan ini setelah mendapat kecaman dari berbagai kalangan, Niko Afinta akhirnya minta maaf atas pernyataannya dan kekurangan dalam penanganan pengamanan di Kanjuruhan. Selain desakan dari berbagai kalangan, itu mulai dari pengamat sampai anggota DPR, posisi Kapolda Jatim ini juga makin tersudut dengan munculnya testimoni dan fakta-fakta yang ditemukan oleh media dari dalam dan luar negeri bahwa penyebab utama kematian di Kanjuruhan itu karena para supporter berdesak-desakan di pintu keluar, khususnya pintu 13 karena menghindari asap dari gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Gas air mata ini tidak hanya ditembakkan kepada para supporter di lapangan, tetapi juga kepada mereka yang berada di tribun. Ini terutama tribun selatan yang kemudian berdekatan dengan pintu 13 ya. Tembakan gas air mata inilah yang membuat mereka panik dan berusaha menyelamatkan diri keluar stadion. Namun ketika mereka mau keluar, pintu tertutup dan mereka berebutan keluar, serta banyak yang terinjak-injak. Inilah menjadi penyebab kematian. Jadi kalau kemudian polisi menyatakan bahwa mereka bukan tewas karena gas air mata, memang betul. Tetapi gas air mata inilah yang memicu mereka kemudian menyelamatkan diri dan kemudian berdesak-desakan di pintu yang tertutup
dan disitulah akibatnya terjadi kematian. Pemerintah di bawah koordinasi dari Menko Polhukam Mahfud MD sudah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF. Bersama dengan itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga membentuk tim pencari fakta sendiri. Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM51 Plus, maksud saya IM51 Plus Institut, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras. Itu mereka telah melakukan investigasi selama kurang lebih 7 hari. Dan kemudian pada hari Ahad tanggal 9 Oktober 2022 mereka menyampaikan rilis kepada media dan menegaskan bahwa dalam proses investigasi itu tim bertemu dengan sejumlah saksi, korban dan keluarga korban dengan kondisi ada yang mengalami gegar otak, luka memar bagian muka dan tubuhnya, ruam merah pada muka, hingga trauma yang berakibat peristiwa kekerasan yang telah terjadi. Berdasarkan hasil investigasi tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil, mereka mendapatkan temuan awal bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis yang tidak hanya melibatkan pelaku di lapangan. Selain itu, tim juga menduga timbulnya korban jiwa akibat dari efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian. Ada setidaknya 12 poin temuan awal yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini. Ini yang poin pertama itu bahwa pada saat pertengahan babak kedua terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata. Padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu. Kedua, bahwa ketika pertandingan antara Arema dengan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang masuk ke dalam lapangan didasari pada keterangan-keterangan saksi yang ada. Hal tersebut terjadi oleh karena para supporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan memberikan dukungan moral kepada seluruh pemain. Namun hal tersebut direspon secara berlebihan dengan mengerahkan aparat keamanan dan kemudian terjadi tindak kekerasan. Hal inilah yang kemudian para supporter lain ikut turun ke lapangan bukan untuk melakukan penyerangan tetapi untuk menolong supporter lain yang mengalami tindak kekerasan dari aparat keamanan. Ketiga, bahwa sebelum tindakan penembakan gas air mata tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak. Padahal berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, polisi harus melalui tahapan-tahapan tertentu sebelum mengambil tahap penembakan gas air mata. 4, bahwa tindak kekerasan yang dialami para supporter tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri, tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan menendang. Poin kelima, berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara, sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di tribun. Keenam, bahwa saat ingin hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di jumlah pintu yang terkunci, bahwa di dalam ruangan yang sangat terbatas tersebut diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian, dan hal itu berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernafas hingga menimbulkan korban jiwa. 7, setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdasar-desakan minim pengalaman pertolongan dengan segera dari pihak aparat kepolisian, dan para korban dengan caranya sendiri berusaha untuk keluar. 8, peristiwa kekerasan dan penderitaan tidak hanya terjadi di dalam stadion, tetapi juga terjadi di luar stadion. Diketahui aparat kepolisian juga ikut melakukan penembakan gas air mata kepada para supporter yang berada di luar stadion. Dugaan kuat kondisi pasca tribun adalah momen di banyak penonton meregang nyawa. Di saat itu pula tidak didapat kondisi medik yang optimal untuk merespon kondisi kritis penonton yang terpapar asap. Kesembilan, pasca peristiwa diketahui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intimidasi, tindakan intimidasi baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung. Kami menduga hal itu dilakukan agar menimbulkan suatu ketakutan kepada para saksi dan korban agar tidak memberikan suatu kesaksian. Kesepuluh, bahwa hingga saat ini tidak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan luka yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. 11, bahwa saat kami masih sedang melakukan pendalaman fakta, kami sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK lalu menyampaikan sejumlah laporan.
Tetapi kami belum melihat kerja real dari tim gabungan independen pencari fakta untuk menemui sejumlah saksi dan korban. Yang ke-12 bahwa terkait dengan adanya narasi temuan minuman alkohol dan penggunaan terminologi kerusuhan merupakan penyampaian informasi yang menyesatkan. Dalam peristiwa ini dipandang keliru apabila menggunakan terminologi kerusuhan. Yang terjadi justru ialah serangan atau pembunuhan secara sistematis terhadap warga sipil. Lalu perihal adanya minuman beralkohol juga informasi yang dapat menyesatkan fokus penerangan kasus ini. Sebab tidak mungkin ada minuman alkohol di dalam stadion dikarenakan saat masuk ke dalam stadion dilakukan pengecekan dan yang sangat ketat oleh panitia pelaksana dan aparat kepolisian. Berdasarkan berbagai temuan awal di atas, Koalisi Masyarakat Sipil menilai telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis dilakukan oleh aparat keamanan dengan tidak hanya melibatkan aktor lapangan saja yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian, tetapi ada aktor lain dengan posisi yang lebih tinggi yang seharusnya ikut bertanggung jawab dan perlu diproses hukum lebih lanjut. Temuan dari Koalisi Masyarakat Sipil ini mengindikasikan kasus ini tidak hanya murni kesalahan prosedur pengamanan, ada fakta-fakta yang mencurigakan atau setidaknya tepatnya mungkin kejanggalan berupa mobilisasi yang aparat keamanan yang seharusnya tidak perlu. Dan saya tidak terlalu kaget pencopotan Niko Afinta ini mendapat respon cukup positif dari banyak kalangan. Ini kalau Anda amati di media sosial, responnya sangat sangat bagus gitu. Nama Niko ini sebelumnya juga sempat dihubung-hubungkan dalam kasus Verdi Sambo dalam pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Namanya itu bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak. Itu berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Tempo, itu ikut terlibat dalam kasus Verdi Sambo. Mereka bertiga ini bertemu di markas Polda Metro Jaya dengan salah satu mantan petinggi dari kepolisian yang pernah punya kedudukan di Satgasus itu. Mereka mengadakan rapat dan kemudian menyebar skenario palsu pembunuhan dari Brigadir Yosua. Dan bersama Irjen Panca Simanjuntak dan Niko Afinta itu, mereka keduanya mendapat tugas meyakinkan para petinggi Polri bahwa Verdi Sambo sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Yang terjadi adalah versi yang awal yang kita tahu terjadi tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Richard Eliezer. Niko ini bersama Fadil dan Panca Simanjuntak itu juga masuk dalam tim Satgasus yang sudah dibubarkan oleh Kapolri. Niko Afinta adalah pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Dia merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992 atau adik satu tingkat Kapolri Listio Sigit. Jadi kalau lihat lulusannya dia termasuk perwira yang cukup moncer. Sementara penggantinya yakni Irjen Polisi Teddy Minahasa itu adalah lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1993. Belum lama ini Teddy Minahasa itu mendapat sorotan media karena berdasarkan laporan harta kekayaan para penyelenggara negara, dia itu adalah polisi terkaya. Harta kekayaan yang dilaporkan sebesar 29,97 miliar rupiah. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.